Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Pemimpin agama akan memberiku berkah besar jika aku menawarkan sepotong batu bintang nukleus sun kepadanya. Pemimpin agama memang murah hati. Bambu sein terkekeh sebelum mengeluarkan logam hitam yang tampak sederhana. Logam hitam ini mengandung banyak kata-kata emas yang pekat. Jika aku bisa mendapatkan batu nuklir bintang matahari dari Forefather Scarlet Flame dan menawarkannya kepada pemimpin agama, aku seharusnya bisa mendapatkan hadiah yang tidak lebih rendah dari waktu sebelumnya. Aku merasa bahwa yayasan aku semakin mendalam. Siapa tahu kalau aku mungkin hanya membuka jalan Dao setelah menawarkan batu ini. Petik 2. Bambu sein menyeringai ketika dia melihat logam hitam di tangannya. Forefather Scarlet Flame, kamu benar-benar dermawanku. Wajahmu cukup besar untuk membuat Dongbo Sueying memberimu sepotong batu bintang nukleus. Bambu sein menjadi senang semakin dia memikirkannya. Jika Sun Star Nucleus Stone bersama Sueying, dia tidak punya cara untuk mendapatkannya. Sueying terlalu kuat, dan bahkan Paragon kesulitan untuk membunuhnya. Saat dia sedikit menunda pertempuran, teman baik Sueying seperti Paragon Huo Cheng dan yang lainnya kemungkinan besar akan tiba. Dengan demikian, jika batu itu tetap dengan Sueying, dia tidak akan pernah berani melakukan sesuatu seperti ini. Adapun Forefather Scarlet Flame, dia jauh lebih lemah. Jauh di dalam Sunstar, Sueying mengenakan baju besi hitam saat dia memaksa melewati Sunstone Layer. Dia akan memeras bagian melalui lapisan batu matahari, melakukan perjalanan sebelum bagian itu secara bertahap pulih di belakangnya. Dia merobek lapisannya. Banyak bintang emas yang menutupi api di sekitarnya, tekanan semakin kuat. Namun demikian, armor badan misterius penghancuran ekstrim masih mampu menahannya. Layer lapisan batu matahari ini terlalu tebal. Secara komparatif, Laut Sun jauh lebih dangkal. Pikir Sueying. Dengan kekuatan tempurnya, dia masih bisa melakukan perjalanan dengan kecepatan mendekati 500.000 km setiap detik meskipun terhalang oleh Sunstone Layer. Dia telah bergerak selama 1 hari sekarang, namun dia berada di dalam Sunstone Layer yang sama meskipun api di sekitarnya semakin kuat. Akhirnya, pada hari kelima perjalanannya melalui lapisan batu matahari, Sueying akhirnya mencapai wilayah yang dalam dari bintang matahari. Di dalam lapisan batu yang tersegel, banyak api berkilauan dengan bintang-bintang emas. Api ini dapat dengan mudah membakar keberadaan yang kuat sampai mati, dan itu hanya karena baju besi tubuh penghancuran misterius ekstrim bahwa Sueying mampu tetap aman di sini. Aku mencapai lapisan ketiga, Sueying akhirnya berhenti. Dia samar-samar bisa merasakan gelombang yang sedikit lemah. Rasanya lemah, namun telah dikirim keluar dari area terdalam dari seluruh bintang matahari. Saat menyentuh tubuhnya, armor badan penghancuran misterius ekstrimnya bahkan bergetar samar. Lapisan Sun Ripple, Sueying mengerti. Dia telah mencapai batas ke lapisan ketiga Sun Star, The Sun Ripple Layer. Apex Paragon dapat dengan aman mencapai Sun Ripple Layer dalam keadaan biasa. Namun, Paragon yang lebih lemah tidak akan mampu menahan riak matahari ini. Sebagai gantinya, mereka akan dibakar sampai mati dan tubuh mereka dibakar hingga terlupakan. Namun, ada sebagian kecil Paragon, seperti Paragon Huo Cheng dan Monarch Green, yang dapat melintasi seluruh Sun Ripple Layer untuk memasuki Void Black Soil Layer. Lapisan tanah hitam Void adalah tempat yang Sueying bahkan tidak berani membayangkan pergi. Lagi pula, Paragon Huo Cheng bisa masuk karena ia menghususkan diri dalam api, berjalan menyusuri Flame Dao. Secara alami, itu jauh lebih mudah baginya. Dan, Monarch Green, memiliki kekuatan yang cocok dengan Rulers. Adapun yang lain seperti Bamboo Mountain Prefecture Lord, Permaisuri Kekaisaran Utara yang misterius dan penggarap pahit, mereka mungkin gemetar, namun mereka tidak bisa masuk ke lapisan tanah hitam Void sama sekali. Mengenai pertahanan, Sueying berani mengatakan bahwa dia sebanding dengan Bitter Cultivator dan yang lainnya. Sueying terus bepergian lebih dalam. Sun Ripple Layer masih merupakan batuan magma. Saat Sueying semakin dalam, kekuatan Sun Ripple akan semakin kuat. Weng gelombang riak itu lebih kuat semakin dalam dia pergi, itu menyebabkan armor Sueying bergetar terus-menerus.
Tetap saja, zira itu mampu menahan riak. Batu magma menjadi lebih lembut. Sue Ying heran. Batu magma Sunstar tidak benar-benar batu. Itu adalah eksistensi yang terbentuk setelah api memadat. Dan sekarang, di bawah pengaruh Sun Ripple, semakin dalam, semakin lunak ini menjadi setelah terpengaruh. Sue Ying bergantung pada baju pelindung badan misterius penghancuran ekstrim untuk melanjutkan perjalanan lebih dalam. Dia relatif tertarik tentang Sunstar, dan karenanya, dia memutuskan untuk melanjutkan. Tapi lambat laun, dia akan menemukan retakan kecil yang muncul pada baju pelindung badan misterius penghancuran ekstrimnya di bawah pengaruh Sun Ripple. Sue Ying segera membiarkan energi di dalam tubuhnya memulihkan retakan. Selama armornya masih bisa pulih dari semua kerusakan, dia akan terus melangkah lebih jauh. Batu-batu magma sekitarnya mulai berubah lebih lembut, rasanya seperti tanah lunak. Soil tanah lunak ini mulai berubah menjadi tanah hitam void. Sue Ying memandang tanah lunak di sekitarnya. Tanah lunak berwarna emas, dan beberapa di antaranya berwarna hitam. Api di tengah-tengah tanah yang lembut itu juga nyala emas murni berwarna. Bintang emas itu berkilauan, dan mampu menyebabkan sedikit kerusakan pada baju besi hitam Sue Ying. Secara komparatif, kekuatan dari Sun Ripple jauh lebih kuat daripada bintang emas. Aku mencapai batas di mana aku dapat menjelajah dengan kultivasi aku saat ini. Sue Ying akhirnya berhenti. Tanah lunak keemasan di sekitarnya mengalir dengan nyala api yang muncul sesekali. Riak menakutkan menyapu daerah yang sangat luas dari waktu ke waktu, dan setiap kali berdenyut, itu akan menyebabkan retakan pada baju besi Sue Ying. Sue Ying sedang berkultivasi dan merasakan hukum bintang matahari pada saat yang sama. Dia menutup matanya. Hong 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 gelombang, ada misteri nyala api yang mendalam. Nyala api itu sombong dan tirani, membakar segalanya dengan caranya. Itu adalah tirani yang tidak meninggalkan jalan kembali yang memungkinkan. Huhuhu gelombang itu adalah misteri mendalam dari riak matahari. Riak matahari menyapu setiap area, dan setiap riak memiliki perbedaan menit mereka. Saat Sue Ying memperluas akal sehatnya, dia bahkan bisa merasakan bahwa itu sama dengan menyaksikan ombak laut yang mengepul menghantam pantai di dunia klan Xia. Sun Ripple adalah seperti itu, setiap riak berbeda. Ini karena mereka terbentuk dari banyak riak berbeda yang saling bertumpukan, meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan. Semakin dalam, semakin terkonsentrasi riak-riak itu, memungkinkan terjadi superposisi yang meningkatkan kekuatan lebih jauh. Semakin jauh ia mendapatkan riak-riak yang kurang terkonsentrasi, dan dengan demikian, kekuatan riak akan relatif lebih lemah. Sue Ying bahkan bisa mengerti bahwa Sun Ripple ini mewakili satu-satunya jalan Dao. Saat seseorang membuka jalan Dao ini, dia akan bisa berdiri di sana memancarkan riak matahari yang akan menyapu semua arah. Bahkan paragon terkuat tidak bisa bertahan dengan tubuh mereka. Mereka akan menjadi berkeping-keping. Ini adalah Dao yang terkait dengan domain, dan kekuatannya ekstrim dengan kemampuan ofensif yang sangat besar. Sue Ying mengerti, saat seseorang melepaskan kekuatan Sun Ripple, itu akan memengaruhi area besar dan ruang waktu yang ada di dalamnya. Tidak ada cara untuk melarikan diri darinya. Seseorang hanya bisa menahan riak secara langsung. Jika seseorang bisa melawan riak-riak, dia akan hidup. Kalau tidak, dia akan mati. Tapi sekarang, tidak pantas bagiku untuk mencari kekuasaan. Jika aku mengubur diri aku untuk meneliti Sun Ripple, itu akan terlalu merepotkan jika aku membuka jalan Dao sebagai hasilnya. Sue Ying terkekeh. Dia akan terbenam di sungai waktu selamanya dan tidak bisa melampaui, aku harus terlebih dahulu melampaui. Setelah itu, aku bisa meneliti semua yang aku inginkan. Petik 1. Sue Ying sedikit merenungkan Sun Ripple, melemparkan konsentrasi hatinya ke dalam hukum operasi Sunstar. Bintang matahari pada dasarnya adalah sistem itu sendiri. Itu membentuk dunia yang lebih besar. Saat Sue Ying sedang mempelajari konstruknya, ia menyempurnakan pemahaman yang dimilikinya terhadap misteri-misteri besar dunia. Bagaimanapun, jalannya adalah tentang menggunakan misteri dunia yang mendalam untuk mencakup semua hukum sebelum membentuk seluruh hukum dunia. Jauh di dalam lapisan ketiga Sunstar, Sun Ripple Layer, Sue Ying diam-diam memahami dan mengalami riak secara pribadi. Sebenarnya,
Sue Ying telah mencapai pemahaman yang cukup mendalam tentang aspek dunia, namun ia tidak memiliki percikan itu untuk menggabungkan seluruh hukum dunia sekaligus. Seiring berjalannya waktu, 13.000 tahun telah berlalu. Suara dentuman rendah datang dari jauh di dalam Sunstar, menyebabkan Sue Ying yang masih berada di sekitar tanah emas lembut untuk membuka matanya tiba-tiba. Matanya dipenuhi dengan untayan syok. Apakah itu dua makhluk hidup penguasa di dalam Sun Abyss? Sue Ying menutup matanya. Dia mendengarkan suara menderu itu menjadi sangat lemah ketika sampai di sini, tetapi Sue Ying masih bisa menegaskan perkiraan posisi asal mula suara. Itu harus dari makhluk Humongous. Dan saat ini harusnya terbang dalam kenikmatan sambil mengeluarkan suara gemuruh. Menurut kesimpulannya, saat ini ia harus terbang dalam lapisan tanah hitam void. Saatnya untuk kembali, Sue Ying membuka matanya dan menyeringai, siapa yang mengira aku masih bisa mendengar makhluk hidup Sun Abyss menderu saat ini? Sebuah keberuntungan. Dia kemudian kembali setelah itu. Di permukaan lapisan Sun, Forefather Scarlet Flame saat ini mengirim Sue Ying. Meninggalkan begitu awal, kata Forefather Scarlet Flame. Haha, nenek moyang, bagimu, itu baru sekitar 10.000 tahun dan sangat pendek. Tetapi bagi aku, itu sudah lama sekali. Sue Ying tertawa, dan sekarang, berkultivasi jauh di dalam Sunstar mengharuskan aku untuk melakukan banyak tugas sambil merawat luka-luka aku. Pertama-tama aku akan kembali ke Laut Kabut Hitam dan mengolah dengan benar apa yang aku rasakan. Petik 2. Ketika aku berkultivasi di Sunstone Layer, aku harus melakukan banyak tugas dalam memerangi api juga. Aku tidak bisa fokus sepenuhnya pada pemahaman aku. Biasanya, aku akan kembali ke permukaan Sunstar untuk mengkonsolidasikan pemahaman aku. Forefather Scarlet Flame menyebutkan, sepotong demi sepotong. Petik 2. Sue Ying mengangguk mengerti, kamu tidak harus mengirim aku pergi. Dia dengan santai melambaikan tangannya, menyebabkan kapal terbang Starfield muncul sebelum menginjaknya dan dengan cepat merobek ruang waktu. Forefather Scarlet Flame memandang Sue Ying pergi sambil tersenyum. Dia kemudian menggunakan karma untuk merasakan sekelilingnya sebelum menghela nafas, Bambu Sein masih berada di wilayahnya. Benar, bahkan jika masalah Sue Ying secara pribadi meminta Master Planet Triple Lady untuk memurnikan Sunstar Nucleus Stone dirahasiakan, aku masih harus berhati-hati. Sepertinya orang suci bambu tidak mengetahui hal ini. Petik 2. Dia kemudian berbalik sebelum kembali ke rumah kayunya sendiri di lapisan permukaan Sunstar Ocean, diam-diam merenungkan keuntungannya selama 10.000 tahun terakhir. Di dalam aula istana redup, Bambu Sein saat ini sedang melihat logam hitam di tangannya sambil duduk di singgasananya. Kelopak matanya sedikit mengejang sebelum dia berbalik ke Sunstar yang jauh. Ujung bibirnya terangkat saat dia menyeringai, Dongbo Sue Ying telah kembali? Aku tahu itu. Bocah ini telah berkultivasi hanya untuk waktu yang singkat, jadi berapa lama dia bisa tinggal di Sunstar? Baginya, transcending masih lebih penting. Petik 2. Jangan terburu-buru, aku akan menunggu beberapa hari sebelum diam-diam berangkat untuk membunuh Forefather Scarlet Flame. Pada saat itu, batu nuklir bintang matahari seharusnya menjadi milikku. ZZ, hadiah yang sangat besar. Mata Bambu Sein memancarkan cahaya. Laut Kabut Hitam. Hua. Sue Ying kembali ke Monarch Residence. Dia tidak terburu-buru berkultivasi. Sebagai gantinya, dia menemani istrinya, Jing Qiu. Secara kebetulan, putranya Dong Boyu juga ada. Keluarga dari 3 orang telah berkumpul bersama untuk mengobrol dan membahas misteri hukum yang mendalam. Pada hari ini, Ayah, ini adalah teknik pedang baru yang telah aku buat. Dong Boyu berdiri. Sue Ying dan Jing Qiu keduanya duduk di samping menikmati teh sambil menonton. Sudah 700.000 tahun sejak pembukaan kediaman, dan fondasi Sue Ying saat ini cukup terakumulasi, dia jauh lebih kuat dibandingkan ketika dia pertama kali keluar dari Gunung Tiga Kepala Suci. Dia merasa bahwa putranya masih belum dewasa dan penuh kesalahan dengan pemahamannya tentang hukum. Meskipun demikian, Sue Ying akan mendorong dan memuji dia sebelum membimbingnya. Teknik pedang ini sangat mempesona. Itu menciptakan dunia yang terasa mirip dengan memasuki kekacauan primal. Setelah itu, titik ekstremitas akan muncul. Teknik pedang itu menyilaukan dan cemerlang seolah itu pelangi.
Ayah, bagaimana teknik pedangku? Tanya Dong Boyu. Muncul tiba-tiba di tengah kekacauan primal tanpa tanda-tanda. Tidak buruk, Sue Ying berkomentar, tapi kekuatannya kurang. Misteri mendalam dari Primal Chaos dapat digunakan untuk mengembun menjadi ekstremitas, dan kondensasi ini memiliki kemahiran tersendiri. Silahkan lihat. Petik 2. Sue Ying dengan ringan mengetuk dengan tangan kanannya. Dong! Kekosongan yang disentuh jarinya tiba-tiba runtuh. Banyak riak melingkar yang bisa dilihat dengan mata T3L4NJ4 nanogram menyebabkan area itu runtuh tepat dari pusat sebelum akhirnya membentuk titik gelap. Itu juga merupakan titik awal ekstremitas saat itu berubah menjadi pelangi yang menyilaukan, melesat menembus langit dan menghancurkan langit berbintang. Ia melakukan perjalanan jauh sebelum akhirnya menghilang. Mata Dong Boyu berubah cerah ketika dia melihat itu. Riak ini, mata Jing Qiyu juga cerah. Kultivasinya lambat, dan dia hanya memahami total 7 dewa-dewa kelas 1. Namun demikian, dia bisa menemukan keistimewaan di balik misteri ripple yang sangat besar yang ditampilkan Sue Ying. Ini memiliki bagian dari misteri mendalam dari riak matahari. Sue Ying menyebutkan. Sun Ripple. Bagaimanapun, Sue Ying telah menghabiskan 13.000 tahun di sana. Meskipun dia ingin memahami seluruh hukum Sun Star, setelah menghabiskan siang dan malam dipengaruhi oleh Sun Ripple, beberapa pemahaman muncul padanya. Mungkin, riak dari matahari dan pipa tipis dari dalam bulu hitam, memiliki beberapa kesamaan. Atau mungkin, ia memiliki pemahaman yang tidak disengaja dalam aspek ini. Bagaimanapun, panennya cukup besar. Tapi Sue Ying tidak berani melanjutkan penelitian di dalamnya. Meskipun mencapai membuka realem itu sulit, dan membuka jalan daunnya sendiri itu sulit, dan bahkan jika dia benar-benar melanjutkan penelitian di Sun Ripple, kemungkinan dia membuka jalan dao sendiri tidak besar. Sue Ying memiliki ditarik pada pelajaran yang dipetik dari Komandan Legiun Kehancuran di samping pengingat oleh gurunya. Karena itulah dia sengaja memutuskan untuk tidak mencari kekuasaan sebanyak itu. Sun Ripple, Jing Qiyu tersentak, lapisan ketiga Sun Star? Sue Ying mengangguk. Dalam beberapa saat, kamu harus bertengkar dengan aku, dan izinkan aku untuk melihat seberapa tangguh Sun Ripple ini. Jing Qiyu menyebutkan dengan cemas. Aku ingin belajar juga, Dong Boyu menambahkan. Sue Ying tertawa dan mengangguk. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Hong! Sesosok muncul berlari keluar dari dalam kediaman raja. Forefather Scarlet Flame yang telah lama tinggal di sini. Ekspresi Forefather Scarlet Flame saat ini dipenuhi dengan kecemasan. Sue Ying, kamu harus membantu aku saat ini. Aku mengerti. Ekspresi Sue Ying berubah abu-abu juga, benar-benar berani. Di permukaan bintang matahari. Melarikan diri dari rumah kayu, Forefather Scarlet Flame menatap lelaki kurus berjubah hitam yang jauh dengan amarah. Kulit hitam tipis laki-laki dan tanda-tanda di wajahnya memberi Forefather Scarlet Flame tampilan yang tampak seperti senyum dan bukan senyum pada saat yang sama. Scarlet Flame, aku di sini untuk menemukanmu lagi. Untuk apa kamu di sini? Forefather Scarlet Flame dengan marah balas berteriak. Hatinya mungkin cemas, tetapi dia merasa bahwa seharusnya tidak ada orang yang tahu bahwa dia memiliki batu nuklir bintang matahari. Tentu saja, itu untuk sepotong batu bintang Nucleus Stone denganmu. Bambu Sein tertawa aneh, sebaiknya kamu patuh menyerahkannya. Kalau tidak, aku akan membunuhmu dan merebutnya. Petik 2. Kamu. Forefather Scarlet Flame dipenuhi dengan rasa tidak percaya, bagaimana kamu? Serahkan, aku tidak ingin membuang waktu. Bambu Sein dengan acuh menyatakan. Pada saat ini, dia meminjam karma untuk merasakan posisi Sue Ying, Paragon Huo Cheng, dan lainnya. Sue Ying akan menghabiskan beberapa waktu sebelum sampai di sini, dan kali ini seharusnya cukup baginya untuk membunuh Forefather Scarlet Flame 10 kali lipat. Lagi pula, dia berada di peringkat ke-52 dalam daftar Dewa Iblis Kosmos dan keberadaannya dekat dengan Paragon. Peringkatnya bahkan lebih tinggi dari Forefather Golden Firmament. Hua. Meminjam karma, sosok yang kental di samping. Itu tidak lain adalah seorang remaja berjubah hitam yang tampan dan tampan. Bambu Sein. Oh, Bambu Sein melirik remaja berjubah hitam di sampingnya. Itu hanya penjelmaan yang dibentuk menggunakan karma dan tidak mengancamnya sama sekali.
Dia berkata dengan kaget, jadi itu adalah Raja Dongbo. Apakah ada masalah? Petik 2. Bambu Sein, tidakkah kamu menemukan bahwa kamu akan berlebihan? Sue Ying menekan kemarahan, terutama karena dia tidak bisa terburu-buru ke sana tepat waktu. Ah, berlebihan? Bukankah itu hukum kosmos bahwa yang kuat memangsa yang lemah? Bambu Sein berkata dengan pingsan sarkastik. Sue Ying bisa merasakan bahwa orang suci bambu ini sama sekali tidak takut padanya. Ekspresinya sedikit berubah. Tampaknya orang suci bambu ini tidak peduli untuk memberinya muka. Orang suci bambu, sepotong batu nuklir bintang matahari ini telah dipinjamkan secara pribadi kepada Forefather Scarlet Flame oleh aku. Itu barang aku, jadi mengapa kamu berencana untuk mengambil barang aku? Petik 2. Ambil barangmu, Bambu Sein mencibir, jadi bagaimana jika aku mengambil barangmu? Monark Dongbo, kekuatan tempur kami mirip. Namun mengapa kamu bertindak begitu sombong di depan aku? Petik 2. Forefather Scarlet Flame dengan marah meraung di samping, kamu pernah merebut dariku, dan sekarang kamu berencana untuk merebut dariku yang kedua kalinya? Jadi bagaimana jika aku merebutmu? Siapa yang meminta kamu untuk menjadi lemah? Bambu Sein dengan ringan berkata. Forefather Scarlet Flame sangat marah sehingga wajahnya memerah. Dongbo Sue Ying, keberadaan kuat yang biasa itu menghormatimu, namun apa yang bisa kamu anggap di hadapanku? Kamu hanya anak nakal kecil dengan beberapa seni absolut. Hanya Dewa Dunia tahap 4. Bambu Sein mencibir, baiklah, aku terlalu malas untuk bertengkar denganmu. Scarlet Flame, karena kamu tidak mengambil inisiatif untuk menyerah, aku hanya bisa mengirimmu ke jalanmu. Petik 2. Bambu Sein, kamu, Forefather Scarlet Flame sangat marah, namun dia merasa putus asa di dalam hatinya. Dia jelas celah dalam kekuatan tempur. Dia tidak bisa melarikan diri. 1 lawan 1, Bambu Sein bisa membunuhnya dengan cepat. Bambu Sein, Sue Ying berkata dari samping, hal itu di masa lalu yang kamu rebut dari Forefather Scarlet Flame adalah sesuatu yang tidak kita pedulikan lagi. Tapi kali ini, kamu harus berhenti. Petik 2. Menurut janji itu, jika dia tidak dapat menambal susunan itu pada gulungan yang tampak rusak, saat itu, dia harus mengembalikan batu nuklir bintang matahari ini ke master planet Ripple Star. Jika seseorang mengambilnya, bagaimana dia mengembalikannya? Berhenti, Bambu Sein tiba-tiba mengulurkan tangannya. Tangan kanan besar itu mirip dengan surga yang turun. Setiap jari berubah menjadi bambu hitam. 5 bambu hitam memancarkan niat membunuh tanpa akhir. Forefather Scarlet Flame mengeluarkan raungan sengit, berubah menjadi streamer valet yang menyilaukan. Streamer ungu gelap ini memancarkan panas yang menakutkan, membakar semua jalannya. Namun telapak tangan besar Bambu Sein baru saja datang untuk meraihnya. Bambu hitam itu dipenuhi dengan keteguhan dan kedinginan dan benar-benar telah menekan nyala api ini. Peng, 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 petik 2. Keduanya bentrok. Tidak peduli bagaimana Forefather Scarlet Flame berjuang, dia seperti binatang buas yang terperangkap dalam sangkar. Setiap kali mereka bertukar gerakan, dia akan terluka. Meskipun tubuh nyala api ini cukup baik dalam bertahan hidup, tetapi seiring waktu, ia menjadi lebih terluka dan semakin dekat dengan kematian. Hahaha, Bambu Sein bahkan melirik Sue Ying yang berdiri di samping. Setelah itu, ada raungan yang tidak mau, Bambu Sein. Tubuh sejati Forefather Scarlet Flame akhirnya mati. Bambu Sein segera mengambil sepotong Sunstar Nucleus Stone dari harta yang ditinggalkan oleh Forefather Scarlet Flame. Namun sepotong batu bintang Nucleus Sun, Bambu Sein memandang Sue Ying, tertawa keras, hahaha, Dongbo Sue Ying, aku sudah membunuhnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Hahaha. Niat membunuh di mata Sue Ying berkelebat, kamu mencari kematian. Hua. Sosok Sue Ying menghilang. Marah. Oh, dia marah. Bambu Sein melihat ini sebelum tertawa. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.